Orang Kristen memanggilnya Yesus. Orang Islam menyebutnya sebagai Isa. Tapi dua nama populer itu tidak Ibrani banget. Padahal Yesus disebut sebagai bangsa Ibrani, walaupun penguasa Ibrani sendiri di masa itu tidak mengakui kenabiannya. Apalagi ketuhanannya. Ada yang menyebutkan nama Ibraninya adalah Yeshua. Tapi nama itu kalah populer dengan sebutan dari nama Romawinya, yaitu Yesus. Seiring dengan itu, kepribadian aslinya yang Ibrani juga semakin memudar. Paulus dari Tarsus, pemujanya yang paling militan adalah orang yang menyusun mitos baru tentang pribadi Yesus. Semula dia adalah musuh dari pengikut Yesus. Kemudian taubat dan menjadi pemuja yang lebay, dan mereka ulang lagi sosok Yesus yang lebih dahsyat ke bangsa Romawi. Saat Kaisar Konstantinus menerima Kristen, maka seluruh wilayah Roma menjadi Kristen pula. Akhirnya sunah-sunah dari Yesus bercampur baur dengan tradisi Roma. Seperti praktik bid'ah yang semakin menjadi-jadi dengan memitoskan Yesus sebagai manusia setengah Tuhan. Sebagaimana kepercayaan orang Roma yang mempercayai bahwa dewa Zeus punya anak setengah dewa, seperti Athena, Apollo, Hercules, maupun yang lainnya juga. Perayaan kelahiran Dewa Matahari yang tak terkalahkan, atau biasa disebut sebagai Dies Natalis Solis Invicti, lalu filosofinya diubah menjadi Dies Natalis Jesus Invicti, yaitu hari kelahiran Yesus Kristus yang tak terkalahkan. Sebab dia dimitoskan dan dilahirkan sebagai penebus dosa umat manusia. Pertentangan ketuhanan Yesus di antara pemujanya dituntaskan dalam Muktamar Nikea pada tahun 325 Masehi. Dari keputusan Nikea itu adalah, bahwa Yesus sebagai manusia sekaligus sebagai Tuhan juga. Sejak itu, sosok manusia Yeshua dari Nazaret yang hidup sederhana sebagai tukang kayu, berubah menjadi tokoh mitos di tangan para pemujanya dari Roma. Kehidupannya tercabut dari akar tradisi masyarakatnya yang Ibrani menjadi bertradisi Roma. Dengan nama Yesus. Akhirnya segalanya berbau Eropa banget. Lukisan perjamuan terakhir di malam penggerebekan oleh tentara Romawi, jamuan makan itu memakai meja yang besar. Benarkah Yesus sebagai orang Ibrani makan dengan menggunakan meja yang besar? Itu hanya ada dalam imajinasi pelukis dari Italia yang belum pernah merasakan nikmatnya makan dengan duduk lesehan seperti kebiasaan makan dari orang Timur Tengah. Begitu juga ketika orang Kristen saat mati harus memakai jas. Keren katanya. Dari mana tradisi itu berasal? Ya, yang pasti meniru tradisi Kaisar Romawi yang mati dibungkus dengan baju kebesarannya. Ketika para paus pun saat mati mayatnya tetap memakai baju keagungannya. Padahal Yesus sendiri seperti diceritakan di Perjanjian Baru, bahwa waktu dikubur jenazahnya diselimuti oleh kain kafan. Hanya umat Muslim yang hingga kini yang masih mengikuti tradisi dari Yesus ini. Di Perjanjian Baru, sangat jelas disebutkan tentang sembahyangnya Yesus adalah rukuk dan sujud. Tapi orang-orang penganut Yesus itu menciptakan cara sembahyangnya sendiri, yaitu bernyanyi dan berdoa. Hanya umat Muslim yang sembahyangnya sama seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Setelah istri Imran, yaitu Hana, melahirkan bayi perempuan yang diberi nama Maryam. Harapan rakyat terhadap kedatangan Al-Masih memupus. Memang Al-Masih itu bukan Maryam. Ternyata sang pembebas yang ditunggu-tunggu itu adalah Yesus, anak yang dilahirkan oleh Maryam dengan penuh kontroversi. Maryam, gadis pengabdi Baitullah itu tiba-tiba hamil. Masyarakat pun jadi geger. Orang mencibirnya karena telah melakukan perbuatan zina. Dia dituduh mencemarkan lingkungan sakral dari Baitullah. Betapa menderitanya gadis tanpa dosa ini menanggung caci maki dari orang yang meragukan kesuciannya. Anda bisa membayangkan ketika gadis itu terpojok tanpa mampu menjawab pertanyaan dari orang, tentang siapa lelaki yang menghamilinya. Dia hanya menjawab, bahwa ini kehendak dari Tuhan. Orang pun banyak yang tidak percaya. Mana ada gadis hamil tanpa perbuatan lelaki, rupanya Allah ingin membuat keanehan pada diri Maryam. Sudah menjadi takdir, gadis suci itu yang terpilih. Sebab, jika Allah memilih gadis nakal yang hamil justru menjadi tidak aneh. Masyarakat tidak gempar karena sudah maklum.
Tapi takdir ini membuat Maryam penuh derita, terusir dari kampung halamannya, dan sangat kesepian. Dia lalu mengungsi ke Baitul Lahim. Sewaktu bayinya Maryam lahir, kontroversi demi kontroversi kembali muncul saat dia kembali ke Yerusalem. Sebab, bayi itu bisa berbicara dan menjawab keraguan masyarakat akan kesucian ibunya. Kontroversi terus melingkupi Yesus dari kecil hingga dewasa. Yesus yang hidup damai sebagai tukang kayu, tiba-tiba nasibnya berubah, karena tuduhan sebagai penghasut terhadap kekuasaan para rabi dan penguasa bangsa Romawi, serta penyebar ajaran yang sesat. Gara-garanya dia menyampaikan ajaran Tuhan yang diikuti orang-orang miskin. Bukan hanya itu saja, tuduhan serupa juga diberikan kepada saudaranya, Yahya bin Zakaria. Orang Kristen menyebutnya Yohanes Pembaptis. Yahya mati lebih dulu karena dipenggal kepalanya oleh penguasa Romawi. Murid-muridnya kemudian beralih mengikuti Yesus. Yesus berkelana ke banyak daerah. Pengikutnya terus bertambah sehingga para rabi menjadi dengki kepada Yesus. Yesus makin terkenal karena doa-doanya yang makbul. Bisa menyembuhkan orang sakit. Bahkan menghidupkan orang mati. Memberi makan banyak orang hanya dengan sedikit roti, kehadiran Yesus membangkitkan kembali harapan rakyat tentang kedatangan Sang Al-Masih, pembebas Palestina. Tak ayal, banyak rakyat mengikutinya, memuja-muja, dan mengkultuskannya. Bagi penguasa situasi ini sangat membahayakan stabilitas negara. Bagi Rabi Yahudi, ajaran Yesus sangat mengganggu kemapanannya karena rakyat miskin tidak mau mengikuti fatwanya. Konspirasi rabi dan penguasa pun terjadi untuk menjatuhkan Yesus. Tuduhan makar dan pemberontakan dialamatkan kepadanya. Mereka melemparkan tuduhan kepada Yesus, dan berambisi ingin menjadi raja bagi bangsa Ibrani. Yesus pun ditangkap lalu diadili dengan vonis hukuman mati, yaitu disalib. Kematian Yesus pun jadi kontroversi. Orang-orang Kristen meyakini bahwa Yesus mati di tiang salib. Orang Islam membantahnya. Sebab di dalam Al-Quran Surat An-Nisa, ayat 157 menceritakan, bahwa perkataan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, yaitu Isa bin Maryam, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Akan tetapi diserupakannya bagi mereka. Sebenarnya orang-orang yang berselisih pendapat tentang pembunuhan itu benar-benar dalam keraguan. Mereka tidak ada pengetahuan tentang hal itu kecuali mengikuti perkiraan dan mereka tidak yakin telah membunuhnya. Jika merujuk kepada ayat tadi, berarti telah terjadi salah tangkap ketika penggerbekan di Taman Getsemani, yaitu tempat pertemuan antara Yesus dan murid-muridnya. Menurut cerita dalam kitab Injil, ada kesan pasukan tentara yang bertugas, sebenarnya tidak mengenal Yesus. Karena itu dalam rencana penangkapan mereka menunggu tanda dari Yudas bahwa orang yang didatangi dan diciumnya itu adalah Yesus. Dalam Injil Lukas pasal 22, ayat 47-53, dan Matius pasal 26, ayat 47-50, lalu Markus pasal 14, ayat 43-50, kemudian dalam Yohanes pasal 18, ayat 1-11. Penggerbekan berlangsung di malam gelap usai perayaan Hari Paskah, dan sempat terjadi perlawanan. Menurut keterangan dari Injil, bahwa Yesus telah menghadapi tentara dari Romawi itu. Sementara murid-muridnya lari untuk menyelamatkan diri. Dalam Al-Quran, hanya menceritakan, saat situasi gawat terjadi, dan Allah mengangkat dia ke sisinya, dan semua itu dijelaskan dalam surat An-Nisa, ayat 158. Dari kisah ini, ada kemungkinan bahwa Yesus diselamatkan oleh murid-muridnya, kemudian hidup bersembunyi menghindari pengejaran tentara dari Romawi. Dalam suasana gelap dan kacau itu lantas tentara asal menangkap orang yang mirip dengan Yesus. Ahli tafsir ada yang menyebutkan bahwa orang itu adalah Yudas Iskariot. Namun tidak jelas dari mana sumber rujukannya. Kemungkinan lain, orang yang disalib itu adalah Simon dari Kirene. Dia ini saat menonton arakan Yesus, dia dipaksa tentara Romawi untuk memanggul kayu salib menuju Bukit Golgota. Semua itu dijelaskan dalam Injil Matius pasal 27, ayat 32, kemudian dalam Markus pasal 15, ayat 21, lalu dalam Lukas pasal 23, ayat 26. Boleh jadi saat dalam perjalanan ini Yesus diselamatkan oleh muridnya. Lalu Simon menjadi korban atas penyaliban tersebut.
Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar.